Selamat pagi, apa kabar Jess? Ini pagi-pagi bener ini ya. Ada komen yang sangat mantep. Pokok men, aku udah gak sarapan lagi dan jarang banget makan nasi. Masih makan nasi ya Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah, badan enteng buat kerja project. Terima kasih Pak Jess, sehat selalu. Nah, ini satu kemajuan yang terjadi sama orang-orang yang mau mencoba, yang mau mempraktekkan. Kalau enggak, kamu akan komen, ya komenmu pasti mengasihani diri Jess. Dan itu komen yang salah. Komen yang benar adalah, ini ada hal baru ya, coba. Aku mau coba dulu. Nah, itu baru benar. Karena apa? Karena manusia ini kan orang yang adaptable. Jadi kamu bisa menyesuaikan dengan banyak hal. Dan setiap kali kamu menyesuaikan, pasti terjadi yang namanya pembaruan dalam tubuh. Pembaruan metabolisme, pembaruan kebiasaan tutur struktur sel tubuh, pembaharuan, semua diperbaharui. Contoh yang paling gampang, kamu biasa tinggal di daerah tropis di Indonesia, terus kemudian kamu pindah ke Eropa yang bersalju, yang memiliki 4 musim. Apakah bisa? Ya nggak bisa kalau kamu cuma pelesiran. Tapi kalau kamu tinggal di sana, maka kamu akan merubah hidupmu. Yang dulunya tidak tahan dingin, minisen ke setiap dingin, ya, gatal-gatal setiap dingin, mangsur-mangsur setiap dingin. Nah, ketika kamu tinggal di Eropa, maka tubuhmu dengan dahsyat dia adaptable dengan situasi, kondisi, dan ya semua yang terjadi di daerah itu. Maka kamu bisa menyesuaikan sehingga itu bisa sembuh dengan sendirinya. Makan telur juga gitu. Banyak yang ngomong makan telur bisulan, makan telur gatelan, makan telur apalah. Itu karena kamu tidak membiasakan Jess. Kamu baru makan begitu dan kamu anggap itu adalah hukuman buat tubuhmu. Tidak, tubuhmu itu adaptable-nya kuat. Kalau kamu memotong prosesnya, ya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Saya tinggal di Batam lumayan, berapa tahun saya tinggal di Batam itu, 3 tahun mungkin ya, di Batam, Pekanbaru. Di Batam, Pekanbaru itu perjalanan kerjaan saya di sana. Negara panas itu ya, plat BN itu negara panas itu. BM ya? Ya, BM ya, BM itu negara panas itu Jess. Nah, terus kemudian saya pindah ke Lembang. Bayangin itu, Lembang yang dinginnya kalau malam saat itu kalau sekarang udah enggak tuh. Saat itu dinginnya malam itu bisa mencapai 18 di Lembang, Tangkuban Perahu. Yang kalau sore kabutnya turun itu di Lembang. 3 bulan bos, 3 bulan saya mangsur, berat badan saya turun 8 kilo itu saat itu. Karena apa? Sehari bisa berapa kali itu mangsur itu karena dingin, perubahan cuaca. Tapi dengan cara itu, ya karena saya punya kebiasaan kalau tidur nggak pernah pakai baju. Jadi di tempat dingin pun saya tidur nggak pakai baju. Nah, kebiasaan itu terjadi kurang lebih sekitar berapa bulan gitu. Saya mangsur itu habis benar-benar. Sampai kadang telat keluar di celana duluan. Karena apa? Karena nggak tahan. Itu air semua yang saya makan jadi air. Karena apa? Perubahan cuaca. Nah, tapi sekarang saya tidur di Lembang nggak pakai baju, nggak masalah. Nggak ada problem. Mau berapa hari pun di tengah hutan pun saya tidur nggak ada masalah. Karena apa? Karena menyesuaikan diri. Makanya jangan cengeng jadi manusia itu. Aduh, saya nggak kuat kalau nggak makan pagi Pak. Cengeng itu namanya. Aduh, saya nggak biasa nggak makan pagi Pak. Cengeng. Jangan membuat dirimu cengeng untuk mengasihani diri. Kalau kamu mau memiliki pencapaian, termasuk bisnis, termasuk kesehatan, termasuk income, termasuk pangkat, termasuk jabatan, termasuk kedudukan, semua itu berhubungan dengan kecengengan kamu yang membuat kamu tidak bisa mencapai. Dan itu terjadi pada 90% umat manusia di muka bumi. Sehingga hanya 10% orang yang istimewa.
Kamu suka nggak suka, memang itu faktanya. Saya termasuk yang 90%, tapi saya mau menuju yang ke 10% itu. Karena saya mau membuat perubahan dalam diri saya. Nah, semuanya kan berbalik ke dirimu sendiri. Tuh. Mengasihani diri itu tidak sehat. Mengasihani diri itu tidak sehat. Dalam dunia apapun, dalam apapun. Nah, bapak ini, Pak siapa itu, dia hebat ini, luar biasa ini. Suliboy ya. Ya, itu hebat itu. Saya sudah mencoba tidak makan nasi. Saya mencoba tidak sarapan dan jarang banget makan nasi. Nah, ini bagus banget. Dia peduli dengan kesehatan. Karena kesehatan kamu itu akan terdetek ketika kamu umur 40 tahun. 35 tahun lah ke atas. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Itu kamu akan terdetek kesehatan kamu. Selama kamu muda, dari bayi, kamu makan apa? Sekarang lebih ngeri lagi loh. Umur 5 tahun udah terdetek diabetes. Anak-anak kita umur 5 tahun udah kena diabetes tipe 1. Nggak bisa diobati. Seumur hidupnya cuci darah. Anak-anak umur 10 tahun baru terdetek dia kena diabetes tipe 2. Sekarang pada menghuni itu RS-RS yang ada di Indonesia. Yang Jakarta paling top mesti. RSCM itu satu hari sampai 70-80 anak tuh. Satu hari cuci darah. Kenapa? Ya karena makanmu rakus. Makanmu sampah. Yang tidak harus kamu masukkan ke dalam tubuh, kamu masukkan ke dalam tubuh. Dan enak. Nah itu loh, kata-kata itu loh yang menajiskan gitu. Ya, kata-kata itu loh. Itu kata-kata keramat goblok yang tidak perlu diucap sebetulnya. Karena apa? Karena tubuhmu tidak tahu enak. Hanya lidahmu tertipu dengan kartel di sekeliling kita. Enak boleh nggak apa-apa. Kemarin saya 2 hari nonstop, 2 hari itu, tapi tertakar, terukur. 2 hari itu saya karena ngurusin event di Kudus, ya 2 hari itu makanan saya jorok banget. Tapi dari 5 tahun, ya 5 kali itu saya makannya jorok. Ya saat itu doang. Desember pasti makan saya jorok. Selainnya enggak. Saya takar bener-bener. Saya enggak makan nasi. Saya minum racikan macin setiap pagi. Saya makan telur jam 10. Saya makan daging, tongseng, ikan, seafood, kaki kambing, sate kambing. Di antara jam 5, 6 atau jam 7 malam. Itu setiap hari saya lakukan itu. Ya kalau kamu dibilang sama sebelah, hati-hati makan daging, nanti kena ini, kena itu. Lah saya buktinya 5 tahun saya makan daging, bos. Makanan saya sehari sekali. Dan itu bergantian antara sate, terus kemudian kambing, terus kemudian sapi, terus kemudian ikan, terus kemudian seafood, telur. Itu aja yang saya ganti. Yang saya gonta-ganti. Sayur buah, Pak. Halah. Pertanyaan-pertanyaanmu itu loh, pertanyaan-pertanyaan kartel yang nanti ujungnya kamu akan kena masalah dengan obat. Sayur buah dibutuhkan, tapi kamu tidak membutuhkan. Ya, makanan kamu loh rata-rata ada sayurnya. Saya makan tongseng ada kolnya. Saya makan seafood ada itu sawi hijaunya. Ada saya makan tahu ada togenya. Saya makan capcay ada wortelnya, sayur semua itu. Nah itu hal-hal yang penting banget yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nasi itu nggak penting. Kamu selama ini dibodohin dengan itu semua, sehingga itu disebut makanan pokok bangsa Indonesia. Enggak, bukan. Percaya sama saya, bukan. Kalau makan nasi boleh, Pak, ya boleh, nggak ada yang dilarang. Tapi bukan itu. Kalau seandainya kamu mempertahankan, karena yang paling dibutuhkan tubuhmu itu adalah lemak hewan, lemak binatang. Mau daging putih, daging merah, daging kuning, daging hijau, pokoknya daging. Mau biawak, buaya, babi, celeng, ular, apapun itu daging, karena tubuh mengambil menjadi asam amino.
Itu yang luar biasa.